Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkia Putri Humaira, NIM 20220510 215, kelas D dari Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi yang dilematis dalam filsafat pendidikan. Dalam penjelasan dalam filsafat pendidikan ada dua, yaitu secara terminologi dan beberapa definisi filsafat. Nah, kalau yang pertama, secara terminologi, secara etimologi, itu diistilahkan filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafat, atau juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philosophy, cinta, dan Sophia, kebijakan. Jika bisa dihadapi bahwa filsafat berarti cinta kebijakan, dan seorang filsufur adalah mencari kebijakan, pecinta kebijaksana dalam arti hakikat. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, berdasarkan definisi filsafat. Pendidikan adalah filsafat terhadap dari pendidikan hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya. Selain itu, filsafat pendidikan menyelidiki hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat pendidikan yang teratur, yang menetapkan filsafat sebagai media untuk menyusun, menyelenggarakan, dan memadukan proses pendidikan. Filsafat pendidikan mengaruhnya. Nah, dalam filsafat terdiri dari awal lapangan. Tidak digarukan lagi itu agar terlalu menyediakan jalan dalam sejarah intelektual yang mengkompleks untuk menyatakan bahwa apa yang ada terjadi pada abad ke-20 sejak awal dalam disiplin rumah itu sendiri, dan dengan jeda satu kedudukan atau lebih dalam filsafat pendidikan adalah bahwa analisis filosofir mempandukan oleh beberapa sarjana sebagai kegiatan filosofir utama, atau bahkan sebagai suatu-suatunya kegiatan yang layak atau termukanya. Nah, ini juga dibagiapun ketika mereka menjadikan terkenal bagi untuk sementara pengaruh hemogenetik dalam menunjukkan filsafat analitis di awal abad ke-20. Nah, teknik analitis menelitikan filsafat menelitikan sepertinya pertanggungan abad di dalam filsafat dari awal lapangan tidak digunakan lagi untuk agak terlalu menyandarkan dalam sejarah intelektual yang kompleks untuk menyatakan. Bahkan ada yang terjadi pada abad ke-20 sejak awal dalam disiplin rumah itu sendiri, dan dengan jeda kedua atau lebih dalam filsafat pendidikan. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan tentang permasalahan kontroversi yang dilematis. Dalam pemikiran aksiologi sering muncul pandangan kontroversial, bahkan dilematis dalam mengembangkan ilmu. Hal tersebut ilmu tidak hanya menjelaskan gejala-gejala alam untuk mempengerti dan pemahaman atau lebih jauh lagi rujukan manipulasi faktor-faktor yang terkait dalam segala tersebut untuk mengontrol dan mengaruhkan proses yang terjadi. Misal, ilmu mengembangkan teknologi di mencegah banjir,
salah satu filosofer Bertrand Russell menyebutkan perkembangan ini sebagai pelihat ilmu dari terhadap kontemplasi ke pengolahan dalam tahap menyembuhkan tahun bulan ini, maka masalah moral muncul kembali namun dalam kaitan dengan faktor lain. Filsafat sosial, politik, dan moral. Teori keadilan Rawls mengartikan apa yang tersebut. Kesempatan yang adil. Nah, dari quote tersebut sebagai salah satu prinsip konstitusinya, kesetaraan kesempatan yang adil menyerahkan bahkan distribusi pendidikan tidak akan menempatkan anak-anak dari mereka yang saat ini menetapkan posisi sosial yang dihadapkan pada keunggulan kompetitif adapun dibandingkan anak-anak lain yang sama-sama berkat dan bermotivasi yang mencari kualifikasi untuk posisi tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah perbedaan sosial ekonomi menyegarkan menjadi kasus sosial yang diadakan lintas generasi. Kita telah datang ke slide yang paling akhir. Terima kasih banget telah menonton video ini awal sampai akhir. Jika saya mengatakan sesuatu yang kurang enak, mohon dimaafkan. Saya mahasiswa UMY. Sekali lagi, nama saya Nabila Rizkia Putri Bumayra dari Prodi AI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.